Percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Akui Dia dengan segenap hati. Jangan menganggap diri sendiri bijak. Takut pada Tuhan. Jauhi kejahatan. Maka Ia meluruskan jalan hidup dan kehidupanmu. Ia menyembuhkan tubuhmu. Ia menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saudara-saudara yang menyatakan diri mengasihi Tuhan dan beriman kepada Dia dalam hidup dan kehidupannya, kehidupan Anda, kehidupan kita. Jika kita menyapa diri seperti umat pada masa lalu, bahwa percaya atau beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu harus diwujud nyatakan dengan dalam tindak, dalam perilaku, dalam ucapan, dalam cara berpikir, dalam segenap hidup dan kehidupan. Nah, dalam konteks itu, pemberi Amsal, penasehat ini, orang bijak ini, berkata kepada semua pendengar pada masa itu, bahwa siapapun dia, jika menyatakan diri beriman pada Tuhan, maka harus percaya dengan sungguh-sungguh, tidak bersandar pada pengertian sendiri. Bahkan walaupun mereka pintar atau penuh dengan kebijaksanaan, smart, cerdas, namun tidak atau jangan menganggap diri sendiri bijak. Sekaligus harus menunjukkan diri takut pada Tuhan dan jauhi kejahatan. Nah, akibat dari hal-hal tersebut, maka menurut Amsal, penulis Amsal, Tuhan akan meluruskan jalan hidup dan kehidupan mereka yang percaya sungguh-sungguh dan yang melakukan seperti hal-hal di atas ini. Tuhan pun menyembuhkan secara fisik, bahkan menyegarkan hingga ke bagian tubuh yang dalam daging. Saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, tentu saja saudara dan saya inginkan dalam hidup kekinian kita, kekinian sekarang ini, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu terbuka, diluruskan, dapat kemudahan-kemudahan. Tentu kita juga mengharapkan bahwa jika ada sakit penyakit dapat disembuhkan, ketidaktenangan dapat menjadi tenang, pikiran yang kalut menjadi terbuka, terurai, semuanya. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang inginkan penuh dengan kesulitan, beban berat, bahkan hal-hal yang bersifat kesusahan, derita, penderitaan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang inginkan hidup dengan ketidakdamaian. Semua mengharapkan hal-hal yang baik dan benar terjadi dalam hidup. Oke lah. Sebab itu kita sering berkata bahwa biarlah Allah Maha Kuasa, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi itu menuntun, menata, mengatur hidup dan kehidupan. Itu ungkapan yang benar.
Faktanya, apakah ketika kita mengungkapkan hal seperti itu, kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh atau tidak? Faktanya, ketika kita berseru kepada Tuhan, apakah kita bersandar sepenuhnya kepada Dia atau tidak? Amsal mengatakan, akui Dia dengan segenap hati dan jangan menganggap diri sendiri bijak. Kita juga harus seperti itu. Walaupun kita termasuk orang-orang jenius, smart, berwawasan luas, cerdas, dan mungkin juga secara ilmu pengetahuan melebihi orang yang lain, orang-orang yang pada umumnya. Namun, menurut firman, menurut Amsal, jangan tergantung pada diri sendiri. Biarlah apa yang kita miliki di dalam pikiran, perkataan, ilmu pengetahuan atau apa saja kita letakkan dalam frame firman, frame maunya Tuhan, dan itu membungkus kita sehingga kita akan tampil atau menampilkan diri lebih berhati-hati menjadi kejahatan dan juga bisa lebih bijak, lebih pandai, lebih cerdas dari siapapun. Tuhan inginkan bahwa kita bisa memperoleh hal-hal yang mudah kita lakukan, kesembuhan secara fisik, kesembuhan secara rohani, kesembuhan jiwa, bahkan apapun terjadi dalam hidup dan kehidupan, kita selalu menampilkan orasi dan narasi kebaikan kepada siapapun. Nah, dari situ ada hal yang menarik, yang besar yang Tuhan lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. So, saudara-saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang selalu diberi kemudahan dalam banyak hal oleh Tuhan pada hidup dan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berkata, aku percaya pada Tuhan dengan segenap hati, aku bersandar pada pengertian yang datang dari Tuhan, aku mengakui Tuhan dalam segenap hidup dan kehidupanku, sehingga Tuhan akan melakukan hal-hal besar melalui saya, melalui aku dalam hidup dan kehidupan untuk sesama manusia dan juga untuk Tuhan. Amin.